wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya Nurse Iqbal dalam materi kuliah keperawatan komunitas. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas terkait dengan keperawatan kesehatan kerja. Nah, ini merupakan hal yang sangat spesifik di dalam bidang komunitas karena masuk dalam bagian setting di komunitas. Jadi keperawatan juga ternyata berhubungan sekali dengan bagaimana peran kita dalam menjaga upaya peningkatan kesehatan di lingkungan kerja. Nah, seperti apa penjelasan lebih detailnya? Mari simak video berikut ini. Baik, untuk perawat kesehatan kerja atau yang dikenal dengan occupational health nursing, ini merupakan praktek spesialistik yang berfokus pada promosi, kemudian prevensi, dan restorasi kesehatan dalam konteks keamanannya, kemudian keselamatan, serta kesehatan lingkungan dari pekerja itu sendiri. Nah, ini juga merupakan bagian dalam pencegahan akibat dari bahaya atau hazard pekerjaan dan lingkungan pekerjaan di dalam individu itu bekerja seperti itu. Tentu ini sudah menjadi bagian yang pernah disinggung dalam materi K3 sebelumnya. Mungkin Anda sudah kenal terkait dengan tanda bahaya atau hazard itu seperti apa saja. Nah, ini akan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsi perawat di lingkungan kerja atau sebagai perawat kesehatan kerja. Peran perawat kesehatan kerja meliputi banyak hal gitu ya. Jadi walaupun hanya di lingkungan kerja, ternyata bisa banyak melakukan berbagai macam peranan yang bisa difungsikan sebagai perawat di tempat kerja tersebut, mulai dari klinisi ataupun perawat praktisi, di mana tentunya akan menjalani tindakan-tindakan implementasi yang berhubungan dengan proses keperawatan, bagaimana merespon keluhan pasien itu sama seperti biasa. Namun tentu mungkin case yang akan kita temukan akan berbeda ketika di lingkungan kerja dengan mungkin di puskesmas ataupun di rumah sakit seperti itu ya. Nah, dalam fungsi klinis ini perawat biasa akan menempati ruang di mana ruang perawatan atau ruang kesehatan gitu ya dalam perusahaan tersebut atau dalam lingkungan kerja tersebut. Perawat hadir di sana dalam upaya mungkin memberikan ataupun menangani memang masalah-masalah yang memang sudah timbul terhadap para pekerja di lingkungan kerja tersebut. Yang kedua adalah perannya sebagai case manager. Jadi manajer kasus ini sama saja dengan di pelayanan kesehatan lainnya, maka perawat bisa menjadi manajer pemimpin dalam menentukan penyelesaian kasus, menemukan kasus, membantu menentukan kasusnya seperti apa gitu, dan memberikan upaya terbaik dalam penentuan kasus tersebut. Selanjutnya adalah koordinator dan manajer. Nah, ini juga bisa menjadi leader gitu ya, khususnya dalam bidang kesehatan dalam upaya-upaya peningkatan kesehatan di lingkungan kerja tersebut. Kemudian direktur dari perusahaan, misalnya perawat tersebut membangun terkait dengan jasa konsultasi untuk peningkatan kesehatan di perusahaan. Nah, perawat tentu bisa saja menjadi direktur dalam pengadaan jasa tersebut gitu. Jadi yang memang masih berhubungan terkait dengan bagaimana proses lingkungan kerja yang terjamin kesehatannya, yang tercipta kesehatannya, dan terhindar dari bahaya-bahaya yang memang muncul akibat dari proses pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian spesialis dalam promosi kesehatan. Nah, ini juga seperti definisi dari perawat kesehatan kerja peranannya, maka promosi kesehatan tentu menjadi spesialistiknya dalam peranan perawat kesehatan kerja. Dalam upaya-upaya promkes nantinya akan banyak hal yang bisa dilakukan oleh perawat, mulai dari tahap preventif sampai dengan tahap penyelesaian masalah yang memang muncul terjadi. Kemudian sebagai edukator atau mendidik dalam bidang kesehatan, upaya-upaya yang harus dihindari, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan, ini perawat sangat berperan terhadap keselamatan dan kesehatan gitu ya untuk para pekerja yang ada di lingkungan kerja tersebut. Menjadi edukator untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang tepat. Nah, ini yang penting juga dilakukan sebagai peranan dalam perawat kesehatan kerja tersebut. Kemudian sebagai konsultan,
Sebagai konsultan tentunya perawat di sini akan memberikan masukan, akan menganalisa, ikut membantu melihat bagaimana hal-hal yang perlu ditingkatkan, hal-hal yang perlu diperbaiki dalam lingkungan kerja yang ada. Ini perawat bisa memberikan banyak masukan terhadap perusahaan terkait dengan memang proses kerjanya yang mungkin terdapat bahaya seperti itu. Nah, sebagai konsultan, perawat akan memberikan saran, memberikan masukan, bahkan ikut mampu mengontrol seperti mana apa saja yang harus memang diperbaiki gitu ya, terkait dengan dalam upaya tentunya memang peningkatan kesehatan itu sendiri. Kemudian sebagai peneliti, nah di sini peneliti tentunya perawat dapat menjadikan lingkungan kerjanya, tempat para pekerja itu bekerja sebagai bahan risetnya untuk meningkatkan tentunya ujung-ujungnya adalah kualitas dari pelayanan perawat kesehatan kerja. Dapat menemukan juga hal-hal baru yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang ada di lingkungan kerja. Ini bisa dilihat secara spesifik, bisa dikaji secara spesifik, dan tentunya bisa menemukan hal-hal yang memang bisa membantu peningkatan derajat kualitas. Baik, seperti sebelumnya saya sudah sempat mention terkait dengan hazard atau tanda bahaya. Kita coba mengingat kembali terkait dengan hazard ini. Perawat kesehatan kerja memang sebaiknya mampu mengenal hazard. Ini merupakan bagian dasar pengetahuan yang memang harus dimiliki oleh perawat kesehatan kerja, di mana hazard-hazard yang perlu kita ketahui terbagi menjadi 5 bagian penting, mulai dari biologi, kimia, ergonomi, psikologi maupun fisik. Dalam hazard biologi ini tentunya akan menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Misalnya pada analis yang bekerja di laboran, maka banyak bahaya biologi yang memang muncul, contohnya dari virus dan bakteri yang ada di tempat kerja tersebut. Virus dan bakteri itu tentu kalau tidak dilakukan manajemen pencegahan, ini justru yang menjadi bagian penyebab dari masalah kesehatan yang akan timbul dari tempat kerja. Nah, dalam biologi ini sendiri, kalau kita sandingkan dalam kasus pandemik saat ini, ya memang virus coronanya tentunya kalau kita bicara terkait kesehatan kerja, misalnya di pelayanan kesehatan, justru biologinya jelas tampak sekali gitu ya. Nah, kalau dimanapun sekarang bahkan biologi ini, virus corona ini yang ada di mana-mana gitu, di semua tempat kerja, maka harus ada langkah nantinya ketika kita tahu itu adalah tanda bahaya dari biologi. Nah, itu contohnya. Tentunya sampai beberapa tahun ke depan mungkin akan biologi ini akan lebih besar gitu, dan menyebar di semua lini pekerjaan gitu ya, tidak pandang bulu hanya di lab saja gitu. Mungkin kalau dulu virus dan bakteri hanya lebih besar di lab, tapi sekarang justru di mana saja virus coronanya mempunyai kesempatan untuk ada di sana sebagai hazard itu sendiri dalam biologi. Kemudian kimia ini tentunya cairan-cairan yang mungkin berbahaya gitu sesuai dengan lingkungan kerja. Misalnya dalam perusahaan aki, tentunya cairan-cairan yang memang diproduksi gitu ya untuk aki tersebut, itu ketika dia tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan standar pelaksanaan keamanannya, maka ini dapat menjadi bahaya dalam lingkungan kerja produsen untuk penyedia aki tersebut. Itu contohnya. Selanjutnya dalam ergonomi ini terkait dengan posisi tubuh. Nah, ini menjadi bagian masalah atau hazard yang muncul untuk semua tempat bekerja gitu ya. Bagaimana posisi tubuh seseorang sangat berperan penting gitu terhadap kesehatan struktur tubuhnya. Ketika dia lebih banyak duduk, kemudian tidak melakukan relaksasi saat beberapa jam gitu ya, maka ini akan menimbulkan masalah tentunya bagian tulang yang tertumpu ataupun otot yang tertumpu lebih besar gitu ya, tentunya di bagian bokong gitu, kemudian bagian pinggang. Nah, ini akan menimbulkan masalah kesehatan lanjutan gitu.
Maka ada perlu pencegahan juga dalam bagian ergonomi tentunya, yang berkaitan dengan bagaimana dengan posisi tubuh yang memang diharuskan gitu ya, seperti misalnya teller bank yang harus duduk dari pagi sampai dengan sore, bagaimana mereka harus melakukan relaksasi gitu ya, harus diri beberapa saat gitu ya. Nah, atau penyediaan kursi dan segala macam, nanti kita lihat dalam bagian pencegahannya. Nah, ergonomi ini tentu akan banyak gitu ya bermasalah gitu. Sebagai tenaga kesehatan pun, dalam upaya pencegahan di lingkungan kerja, di lingkungan vaskes pun, ini juga beresiko juga gitu ya, bukan hanya di perusahaan umum saja. Apalagi mungkin perusahaan-perusahaan yang mengharuskan dia bongkok lebih sering, misalnya ketika dia melakukan filter gitu ya, filter produksi gitu ya, yang harus menyebabkan posisi tubuhnya lebih banyak membongkok. Nah, ini harus kita cari solusinya ketika bahaya itu muncul. Selanjutnya adalah psikososial. Psikososial di sini bagaimana psikis seseorang pekerja itu akan menjadi bahaya ketika memang tidak dijaga gitu ya. Dari mulai tingkat stres dalam bekerja, beban kerja yang terlalu tinggi, kemudian ada ketidakakuran antar karyawan, sesama karyawan di satu lingkup kerja, satu departemennya, di satu bagian divisi produksinya. Nah, ini tentu akan menimbulkan bahaya juga terhadap psikososial pekerja itu. Kemudian dari atasan ke bawahan atau bawahan ke atasan, atau sesama manajer yang memang memiliki perbedaan cukup kuat, sehingga ini menjadi beban pikiran yang lebih, maka ini menjadi bahaya untuk pekerja tersebut dalam segi psikososialnya. Kemudian fisik ini ya, secara fisik itu sendiri gitu, bagaimana kondisi tubuh seseorang, bagaimana fisik dia itu dalam bekerja seperti apa gitu ya. Misalnya contohnya dalam pendengaran gitu, ada nggak kebisingan yang lebih tinggi di tempat kerjanya. Nah, ini mengganggu tentunya secara fisik dari si pekerja itu gitu. Kemudian misalnya bagian cahaya yang terlalu besar, karena mungkin di tempat las gitu ya, dengan cahaya yang cukup tinggi gitu, misalnya cahaya percikan api yang cukup tinggi, nah ada bahaya nggak yang tinggi juga terhadap fungsi visualnya atau dari fungsi penglihatan dari pekerja tersebut. Nah, ini harus menjadi analisis bagi perawat kesehatan kerja, mulai dari mengenal bahaya hazard ini dan nantinya sampai tentu mampu mencarikan solusi terbaik untuk upaya penghindaran ataupun pencegahannya, ataupun upaya-upaya proteksi yang nanti bisa kita lihat lebih lanjut dalam video ini. Sebagai perawat kesehatan kerja, kita juga perlu mengenal terkait bagaimana model epidemiologi yang bisa kita gunakan di dalam lingkungan kerja. Kita tahu bahwa ada piramid epidemiologi, mulai dari host, agent, dan environment ataupun lingkungan itu sendiri. Nah, dalam host kita harus mampu mengenal pekerja itu sendiri gitu ya, bagaimana kondisi fisiknya, imunitasnya. Nah, ini harus kita lihat gitu, dari pekerja itu sendiri seperti apa individunya. Kemudian ini akan tentunya berhubung dengan agen-agen yang memang mempengaruhi dia nantinya, bahaya-bahaya yang mungkin ada di lingkungan kerjanya yang sudah kita singgung sebelumnya terkait dengan 5 komponen hazard yang ada di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini tentunya faktor-faktor lain yang memang berhubungan selain dari host dan agent ini. Dalam lingkungan ini tentu yang sifatnya mungkin, kalau lingkungan kerja tadi sudah masuk dalam hazard, tapi kalau lingkungan di sini sendiri terkait dengan kondisi musim yang berubah, kemudian kondisi temperatur gitu ya, itu masuk dalam environment ini sendiri. Nah, ketika piramida ini tentunya ada keseimbangan yang harus terjadi, bagaimana kondisi host itu harus dalam keadaan baik, kondisi agent, hazard itu dapat diantisipasi dan tidak ada yang berlebihan di sana, sehingga dapat terjadi keseimbangan serta lingkungan yang cukup mendukung terhadap penjagaan kualitas kesehatan dari para pekerja itu. Tentu ini akan menciptakan kesehatan bagi pekerja.
Namun apabila kondisi host yang mungkin imunitasnya menurun gitu ya, lebih menurun, kemudian kondisi agent yang mungkin tetap berada pada kondisinya, nah ini tentu akan bisa mengalami ketimpangan, yaitu membuat para pekerja itu nanti menjadi sakit atau menurun kualitas kesehatannya. Demikian juga agent yang mungkin lebih besar gitu ya pada saat ini dengan perlakuan yang mungkin sama sebelumnya pada saat bahaya ini tidak lebih tinggi, maka ini tentu akan menyebabkan angka kesakitan gitu ya. Ketika misalnya agentnya lebih tinggi di suatu lingkungan tapi perlindungan hostnya tidak lebih tinggi, maka ini tentu piramidanya akan lebih timpang gitu ya, sehingga akan masuk ke dalam fase kesakitan. Demikian juga lingkungan yang mungkin cenderung lebih berubah-ubah secara drastis, atau temperatur yang memang cukup perubahan cukup signifikan gitu ya, dari tempat produksi yang memang suhunya terlalu jatuh, kemudian keluar langsung perubahan kondisi cuaca yang sangat terik gitu ya, dia di dalam sangat dingin. Nah ini juga tentu bisa mendapatkan sumbangan terhadap angka kesakitan pada pekerja tersebut. Ketika kita sudah tahu bahwa bahaya-bahaya yang ada di dalam tempat bekerja itu tidak bisa ditanggulangi dengan baik, kemudian bagaimana dari epidemiologi model juga terjadi ketidakseimbangan, tentu akan timbul masalah penyakit. Lebih spesifiknya ketika dia berada ataupun mendapatkan sakitnya dalam lingkungan kerja, maka inilah yang disebut dengan penyakit akibat kerja gitu ya, atau penyakit yang ditimbulkan akibat aktivitas kerja. Nah, dalam penyakit akibat pekerjaan ini kita perlu melihat beberapa hal gitu ya, bagaimana ini bisa ditegakkan ataupun bagaimana ini bisa dinyatakan sebagai penyakit pekerja gitu yang disebabkan oleh pekerjaan gitu ya. Nah, yang pertama kita harus lihat bagaimana spesifik dari penyebab pekerjaan itu bisa menimbulkan sakit. Jadi bagaimana spesifiknya, secara spesifik, secara detail disebabkan oleh pekerjaannya, seperti apa sakitnya, kemudian disambungkanlah dengan pekerjaannya. Jika memang sudah mempunyai analisis hazard yang baik, maka kita sudah bisa memang memprediksi penyakit-penyakit tertentu yang akan muncul dari hazard yang memang ada. Nah, ini kita kaitkanlah hal tersebut gitu. Apakah memang ada kaitannya atau tidak? Kemudian etiologi dengan pekerjaannya harus jelas gitu ya. Penyebab-penyebab sakitnya itu dengan pekerjaannya harus memang tampak secara nyata gitu. Apakah sakit pinggangnya karena memang ergonominya yang tidak baik saat bekerja, memang posisi ergonominya yang memang menuntut dia untuk tidak baik gitu ya ergonominya. Nah, ini bisa diklaim sebagai penyakit pekerja gitu ya, penyakit akibat pekerjaan. Nah, ini bisa. Kemudian kita juga perlu melihat populasi dari pekerja. Seberapa banyak memang jumlah pekerja yang ada, kemudian dengan timbulnya masalah-masalah yang ada. Ketika memang apalagi penyakit pekerja itu memang sudah kita analisis sesuai dengan bahayanya, maka yang terkena dengan penyakit ini juga tentu mungkin jumlahnya akan tidak sedikit juga gitu, tapi lebih dari satu gitu. Jadi ada orang lain yang juga pernah mengalami sebelumnya, berarti ada memang rentetan peristiwa di dalam tempat kerjanya yang memang menyebabkan pekerja itu sakit seperti itu. Nah, ini bisa menjadi panduan kita bagaimana kita bisa melihat sebenarnya ini penyakit akibat kerja atau didapatkan memang bukan akibat aktivitas pekerjaannya. Kemudian kita akan melihat bagaimana kriteria dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Dimana yang pertama ada hubungan pajanan yang spesifik. Jadi ketika misalnya dia seorang peneliti di lab gitu ya, maka dia memang menelitinya khusus bagian perkembangan bakteri TBC gitu, tuberkulosis. Perkembangan seperti apa,
dia lihat secara terus-menerus gitu ya, misal melihat itu, kemudian dia kena TBC penyakitnya. Nah, TBC-nya bener nggak ini, TBC ini bisa diklaim sebagai penyakit akibat pekerjaan. Nah, karena memang ada hubungan pajanan yang jelas gitu ya, karena memang dia meneliti di bagian TBC, bakteri tuberkulosis, kemudian dia terkena TBC, tentu ini menjadi pajanan yang memang cukup kuat seperti itu, sehingga ini bisa diklaim sebagai memang penyakit akibat bekerja. Kemudian frekuensi pekerja lebih besar daripada masyarakat umum, artinya ini juga mungkin ketika misalnya dia melakukan duduk gitu ya, terdapat sakit ataupun masalah tulang gitu ya pada bagian punggungnya. Pada bagian punggungnya itu nyeri hebat gitu misalnya, atau bagian pinggangnya nyeri hebat. Kita harus lihat apakah memang frekuensi dia duduk itu lebih lama atau lebih panjang dibandingkan orang yang mungkin bukan bekerja di bidang dia. Misal contohlah teller bank, bener nggak sih teller bank itu duduknya lebih lama dibandingkan orang lain gitu? Jangan-jangan dia justru bekerja sebagai teller bank itu cuma duduknya 10-15 menit aja sehari gitu. Nah, itu kan tentu sama dengan orang lain yang mungkin bekerja di rumah, atau dia bekerja sebagai siswa gitu ya, bukan bekerja, mungkin menjadi siswa gitu ya, hanya beberapa jam saja. Nah, itu tentu frekuensinya sama, sehingga kalau dia sakit pinggang tidak bisa dinyatakan sebagai penyakit pekerja. Tapi kenyataannya tentu misalnya pekerja teller bank itu memang kerjaannya duduk aja gitu, bahkan dia itu mejanya lebih rendah misalnya, jadi dia tidak perlu berdiri untuk mengambil bukti penyetoran, atau dia tidak perlu menyerahkan bukti berhasilnya pengiriman, transaksi segala macam dengan cara berdiri, maka full duduk misalnya selama dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Maka ini frekuensinya tentu lebih panjang dan berbeda tentu dari masyarakat lainnya yang tidak bekerja seperti dia. Nah, ini tentu bisa menegakkan juga bagaimana dia dikatakan sebagai penyakit akibat kerjaannya. Kemudian dapat dicegah di tempat kerja. Jadi sebenarnya penyakit pekerjaan yang ada di tempat kerja itu bisa dicegah gitu dengan mengenal hazard. Dengan kita menganalisis hazard itu kita bisa melihat sebenarnya ini tidak perlu atau tidak akan muncul ketika dilakukan tindakan A sampai E misalnya. Nah, ini bisa ada upaya-upaya pencegahan semuanya. Karena kita sudah tahu mengenal lingkungan yang beresiko, tentu kita bisa mengatasi resiko tersebut gitu ya. Kita bisa melakukan upaya-upaya preventifnya terlebih dahulu. Nah, inilah beberapa penyakit yang mungkin sebenarnya bisa kita lakukan untuk melihat apakah dia itu sebenarnya penyakit akibat pekerjaan ataupun tidak. Penyakit akibat kerja ini sebenarnya juga sudah saya singgung sebelumnya, bahwa memang sumber dari penyakit yang ada di pekerjaan itu ya memang berhubungan sekali terkait dengan hazard-hazard yang ada di lingkungan kerja, baik dari fisik, kimia, biologi, kemudian psikososial ataupun ergonominya. Nah, ini akan terlihat sekali bagaimana inilah yang menjadi pengaruhnya, sehingga seseorang itu bisa mengalami kejadian sakit, bisa menderita suatu penyakit tertentu yang memang khas di dalam pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena ada hazard ataupun bahaya yang memang ada di lingkungan tersebut, sehingga inilah yang menjadi sumber dari penyakitnya itu bisa terjadi. Nah, kita coba lihat bagaimana sebenarnya skop ataupun cakupan dari pelayanan perawat gitu ya yang ada di tempat kerja. Bagaimana peranan kesehatan kerja ini, luang lingkupnya lah bisa kita bilang seperti itu, apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama adalah surveillance kesehatan. Jadi perawat bisa melakukan survei terkait dengan kesehatan, mulai dari mungkin melihat bagaimana bahaya, kemudian mendata bagaimana yang sudah terjadi, itu bisa dilakukan. Kemudian memonitoring tempat kerja, melihat bagaimana kondisinya, ada nggak tambahan hazard yang muncul,
bagaimana pencegahannya, sudah dilakukan atau belum. Nah, itu harus dilakukan secara kontinu dan periodik. Sebagai perawat kesehatan kerja, Anda harus ya berkeliling, melihat, mengecek gitu ya, ketika ada kebisingan produksi di sana, bagaimana tingkat volumenya, apakah memang melebihi atau tidak dari standar yang sudah ditetapkan. Nah, ini harus tetap dikontrol oleh seorang perawat kesehatan kerja. Kemudian pengkajian dari kesehatan, tentunya asesmen kesehatan ini akan dilakukan secara rutin juga, mengecek bagaimana kondisi kesehatan dari para pekerja yang ada di lingkungan kerja kita. Kemudian melakukan health promosi kesehatan, tentunya dalam upaya salah satunya preventif, nantinya pencegahan terhadap terjadinya masalah-masalah yang sudah kita kenali sebelumnya. Promosi kesehatan harus sangat gencar di lingkungan kerja gitu ya, harus terus diingatkan, harus terus dilakukan, harus giat dalam melakukan health promotion ini di dalam lingkungan kerja sebagai perawat. Kemudian melakukan screening kesehatan, pengecekan, penapisan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang memang berisiko untuk para pekerjanya. Misalnya dalam pengecekan tadi kualitas pendengaran pekerja, ketika dia mendapatkan paparan di tempat kerja dia bekerja, paparan volume yang sangat tinggi, maka harus ada screening kesehatan secara rutin terhadap fungsi pendengarannya. Ini bisa sekali untuk dilakukan. Kemudian program pendampingan pekerja, jadi pekerjanya itu didampingi apakah memang sudah patuh atau tidak terhadap standar, karena standarnya ini yang sebenarnya menjadi acuan dia gitu ya, apakah memang dia melakukan atau tidak. Karena kalau tidak dilakukan ya tadi hazardnya mungkin akan menyerang dia sehingga menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian perawatan kesehatan primer, jadi ya kesehatan standar gitu ya, yang menjadi dasar-dasar kesehatan itu bisa dilakukan perawatan oleh perawat. Kemudian analisis tugas kerja, melihat bagaimana masing-masing job desk yang ada di lingkungan kerja tersebut. Dari analisisnya tentu akan ditemukan juga kemungkinan bahaya yang dapat terjadi dari masing-masing pekerja itu apa saja, sehingga kita bisa tentukan nanti kemungkinan terjadinya masalah, juga bisa kita tarik kesimpulan. Kemudian manajemen risiko, melihat risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, ini tentu saling berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian pelayanan emergensi ataupun kedaruratan ketika memang ada masalah-masalah genting gitu ya, misalnya dalam perusahaan pemotong kayu, maka ada kemungkinan besar untuk jari tangan terpotong misalnya ya, ketika tidak dilakukan sesuai dengan standar, maka emergensi pelayanan darurat harus tetap dilakukan, minimal upaya untuk mempertahankan agar tadi misalnya aliran darahnya tidak keluar terus menerus seperti itu, walaupun meski mungkin tidak terstandar untuk melakukan tindakan emergensi lanjutan, tapi sudah ada tindakan darurat di awal yang bisa dilakukan. Kemudian konseling, juga perawat bisa memberikan konseling, memberikan masukan, saran, mendengar masalah-masalah yang ada pada pekerja ataupun pada perusahaan itu sendiri. Nah, ini beberapa skop, sebenarnya masih ada beberapa skop ataupun ruang pelayanan kesehatan kerja yang menjadi bagian, tapi ini merupakan bagian-bagian yang mungkin cukup penting dan sangat biasa dilakukan oleh para perawat ataupun menjadi perawat kesehatan kerja. Ketika kita sudah mengenal terkait dengan bagaimana kesehatan kerja itu ada, kita juga perlu melakukan upaya pencegahan itu atau preventif. Di sini ada 3 level dari preventif ini. Sebenarnya ini juga mungkin Anda sudah sangat sering dengar gitu ya, tapi mungkin akan lebih spesifik kita bicarakan di tempat kerja. 3 level ini mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Tentu di tahap awal adalah primer, di mana dalam primer ini contohnya kita bisa melakukan edukasi dalam perlindungan individu. Bagaimana kita sudah menganalisis hazard, kita sudah tahu hazardnya seperti apa kemungkinan yang bisa terjadi, apa penyakit yang mungkin bisa timbul, maka kita harus mengedukasi mereka untuk mereka bisa melakukan pencegahan, terutama dalam perlindungan diri mereka masing-masing terhadap kemungkinan ataupun bahaya yang mungkin menyerang. Ini kita harus berikan kepada para pekerja ini. Jika timbul masalah-masalah baru, maka tentunya edukasi hal baru perlindungan ini juga perlu disampaikan. Kemudian dalam tahapan sekunder,
ini kita bisa melakukan screening, misalnya contohnya screening kehilangan fungsi dengar gitu ya, atau melakukan medical check up secara rutin 6 bulan sekali, 1 tahun sekali secara rutin terhadap karyawan. Ini sebenarnya bagian dari prevensi dalam level sekundernya. Kemudian dalam tersier, pencegahannya kita misalnya pada klien-klien ataupun pekerja-pekerja yang memang sudah memiliki masalah gitu ya. Ketika dia misalnya punya masalah DM ataupun dia masalah hipertensi, tekanan darah tinggi, kita bisa memastikan konsumsi obat itu sudah dilakukan atau belum. Kemudian pengecekan gula darahnya secara rutin misalnya. Nah, tentunya dalam upaya tersier ini ataupun upaya dari primer, sekunder, dan tersier ini akan bermanfaat sekali gitu terhadap apa? Terhadap produktivitas pekerja kita. Karena ketika pekerja kita satu saja sakit, maka produktivitas pun akan menurun gitu ya. Kalau Anda lihat misalnya ya, kalau yang sekarang itu kan bahaya terbesarnya, hazardnya adalah virus corona. Nah, Anda pernah dengar mungkin di beberapa media berita gitu ya, beberapa perusahaan yang harus menutup kegiatan produksinya karena pak karyawannya mengalami sakit dan terpaparnya itu di tempat kerja setelah dianalisis. Nah, ini contoh, maka ini merupakan masalah karena tidak bisa memproduksi satu hari, tentunya akan mengalami penurunan gitu ya jumlah omset ataupun jumlah keuntungan yang harusnya didapatkan oleh perusahaan. Meskipun mungkin kalau kita contohkan dengan virus corona ini karena sifatnya memang menyeluruh, ya kita agak sulit dalam menspesifikasikan bahwa itu memang didapatkan dari lingkungan kerja ataupun penyebab kerja. Maka untuk masa ini sebenarnya kita akan lebih fokus pada memang penyakit pekerja yang memang ditimbulkan dari proses pekerjaan. Meskipun memang ada gitu ya, ada statement yang mengatakan bahwa coronanya itu disebabkan dalam lingkungan kerja gitu, tapi mungkin kita akan lebih kaitkan lebih spesifik, kita bicara yang sifatnya general gitu ya terhadap hazard ini untuk dalam lingkungan kerja ini. Baik, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan perawat kesehatan kerja. Kita sudah bicara banyak hal, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diingat dan dipahami oleh Anda dalam pembelajaran keperawatan komunitas 2 ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.